Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Akadun dalam kajian teori dan isu pembangunan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hasil kajian teori modernisasi klasik. Pada kajian teori modernisasi klasik, mereka para ilmuwannya itu mengkaji teori-teorinya berdasarkan analisis rasional saja. Akan tetapi setelah ada kritikan-kritikan, maka mulailah dilakukan kajian-kajian empirisnya juga. Nah, pada kali ini ada beberapa hasil kajian rasional dan empiris dari hasil kajian teori modern klasik. Nah, yang sangat terkenal ini diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh David Maclellan, yaitu berkaitan dengan motif berprestasi. Nah, ada pertanyaan mendasar, mengapa motif berprestasi ini menjadi kajian dari teori dan isu pembangunan. Seperti kita ketahui, bahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kita di dalam pembangunan, atau modal-modal apa saja, atau modal-modal dasar apa saja supaya kita berhasil dalam melakukan pembangunan. Nah, di antaranya ya banyak ya, terutama biasanya kajian-kajian sebelumnya kan selalu berorientasi kepada misalnya suatu bangsa berhasil membangun bangsanya gitu manakala dia memiliki sumber daya alam yang melimpah, gitu ya. Sumber daya manusia yang melimpah. Tapi akhir-akhir ini gitu ya, bahwa modal dasar yang sangat penting itu kan sebenarnya pada dasarnya adalah manusia. Tapi tidak setiap manusia, sumber daya manusia ya, yang bisa memberikan sumbangsi kepada keberhasilan pembangunan. Manusia seperti apakah gitu ya? Ya, manusia yang memiliki kompetensi. Ya, kompetensi terutama dalam menghasilkan teknologi. Ya, dalam menghasilkan. Tapi ternyata manusia-manusia yang memiliki kompetensi, gitu ya, yang memiliki ilmu pengetahuan, bisa menghasilkan teknologi itu juga belum cukup itu. Tapi jauh yang lebih penting itu adalah bangsa yang akan bisa berkembang itu bangsa yang memiliki spirit, memiliki jiwa, gitu ya. Memiliki jiwa yang bisa memajukan bangsanya. Tanpa memiliki spirit semacam itu, tanpa memiliki sistem nilai semacam itu, sangat sulit suatu bangsa itu bisa maju. Orang pandai, teknologi banyak, ya, tidak memiliki spirit untuk maju, tidak akan bisa maju. Apalagi kalau hanya memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ya, sebenarnya belum tentu orang itu bisa menjamin bangsanya sejahtera, rakyatnya sejahtera. Banyak ini ya, negara-negara
yang memiliki sumber daya alam melimpah ternyata tidak membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, malah membawa kesengsaraan. Bahkan ada istilah gitu ya, ada kutukan minyak. Jadi orang yang negara-negara yang memiliki kaya minyak itu bukannya sejahtera malah jatuh miskin gitu. Nah, ini ya jadi. Nah, dalam kaitan itulah masalahnya sebenarnya yang sangat penting bagi suatu bangsa itu adalah spiritnya. Spirit untuk bagaimana negaranya bisa maju. Spirit bagaimana supaya bisa mensejahterakan bersama gitu ya rakyatnya. Itu yang sangat-sangat penting bagi suatu bangsa supaya bisa berhasil dalam pembangunan. Nah, salah satu yang sangat penting dari negara-negara barat gitu ya, itu adalah spirit itu, yaitu spirit yang dikatakan oleh David Islam adalah motif berprestasi. Ya, kita ketahui motif berprestasi sebenarnya ini adalah merupakan dasar basic dari semangatnya itu adalah etika Protestan. Jadi motif berprestasi itu muncul karena etika Protestan. Ya, nah ini sebenarnya sangat penting. Nah, apa sih sebenarnya yang melandasi suatu negara, suatu daerah gitu ya, bisa memiliki motif semacam itu gitu ya, supaya di dalam melakukan kegiatan-kegiatan secara itu bisa memiliki spirit ya, supaya bisa lebih jauh lebih maju, lebih sejahtera. Nah, Jepang maju kan ada spirit, Amerika maju spirit, Eropa maju ada spirit gitu ya. Nah, apa spirit bangsa Indonesia ya? Kalau tidak memiliki spirit, maka kekayaan alam ini bisa menjadi kekayaan alam di Indonesia itu bisa menjadi kutukan juga itu ya, tidak membawa kehancuran. Itu yang pertama dari seorang David Wesleyan itu. Yang kedua gitu ya, sebenarnya David Wesleyan itu tidak hanya motif prestasi, need for achievement bukan motif prestasi, tapi juga sebenarnya need of power, need of appreciation. Jadi ada 3 motif sebenarnya. Ada motif berkuasa, motif berafiliasi, dan motif berprestasi. Saya kira tiga-tiganya itu sangat perlukan bagi suatu masyarakat, suatu bangsa untuk bisa berhasil di dalam pembangunan. Misalnya motif berkuasa, need of power, itu perlu juga ya. Kalau orang yang tidak motif berkuasa ya tidak bisa tidak akan melakukan apa-apa. Tapi kalau setiap orang punya target ingin jadi presiden, ingin jadi gubernur, ingin jadi dokter, ingin jadi dokter yang berhasil, ingin jadi profesor itu ya, ingin supaya bangsanya bisa sejajar dengan Malaysia, dengan Singapura gitu ya, itu bagi Indonesia itu cukup motif bagi kita berkuasa gitu ya, motif berkuasa gitu. Termasuk juga ingin jabat-jabat tertentu itu motif, karena dengan ada motif ingin berkuasa seperti itu maka harusnya ada langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah bagaimana mencapai itu, bukannya pergi ke dukun gitu ya. Nah itu ya, bukan pergi ke dukun. Nah kalau pergi ke dukun tidak mau berprestasi lagi. Demikian juga need of affiliation ya, hidup bermasyarakat bagaimanapun juga ya, seseorang yang akan berhasil itu adalah kalau misalnya bisa berkomunikasi dengan yang lain, bisa menjalin kerjasama, bisa menjalin networking dengan yang lain kan itu. Nah, salah satu yang kita akan bahas dari teorinya David Wesleyan itu adalah motif prestasi. Ada pertanyaan sebenarnya ya, apakah setiap rakyat itu memiliki motif prestasi? Iya, wajib gitu ya supaya jauh lebih berhasil. Tapi sebenarnya yang cukup menarik itu dari Wesleyan itu bahwa kelompok masyarakat mana sih yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap proses modernisasi di negara-negara dunia ketiga. Nah, kalau menurut Wesleyan itu orang yang bertanggung jawab terhadap proses modernisasi adalah kaum wira swastawan atau entrepreneur ya, dalam negeri, domestik, bukan para politikus atau para penasihat ahli yang datangkan dari negara maju, bukan, atau yang memegang peran kritis dan bertanggung jawab terhadap pencapaian kemajuan negara dunia ketiga.
Nah, itu yang bertanggung jawab itu terhadap proses modernisasi yang dilakukan di suatu bangsa, termasuk Indonesia. Nah, para peneliti hendaknya perlu mengamati lebih jauh dan dalam, khususnya tentang pengajuan semangat dan individual wirausahaan atau entrepreneur. Bukan hanya berhenti pada penentuan indikator-indikator ekonomis. Di samping itu diharapkan para pengambil dan penentu kebijakan negara tidak lagi membatasi investasi dananya pada pembangunan prasarana dasar ekonomi. Ya, tidak hanya itu, jadi kalau dulu pembangunan itu hanya membangun jalan, membangun jembatan, membangun waduk, membangun pelabuhan, membangun pembangkit tenaga listrik gitu. Ya, itu sangat penting ya sebagai prasarana dasar, tapi juga yang jauh penting adalah bagaimana kita itu melakukan investasi pada pengembangan sumber daya manusia. Itu kata kuncinya kan gitu. Tujuan kegiatan para wira swastawan tidak hanya sekedar mencari dan mengumpulkan laba, tapi ingatkan para entrepreneurnya itu tidak motifnya itu motif laba saja tidaknya. Kalau mau bangsanya maju, kalau motifnya hanya ingin mencari pribadi, susah. Tapi harusnya motifnya itu bisa para entrepreneur itu bagaimana bisa membantu masyarakat dan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, itu atau sehingga mereka akan berhasil membuat senang masyarakat, membuat enjoy masyarakat, enjoy ya masyarakat ya. Nah, tetapi kegiatan mereka karena keinginan yang kuat, prestasi gemilang yang dikerjakannya melalui penampilan kerja yang baik. Dengan selalu berpikir dan berusaha untuk menemukan cara-cara baru untuk memperbaiki kualitas kerja yang dicapainya. Ya, kalau terus bagaimana caranya menyenangkan masyarakat, bagaimana supaya memudahkan masyarakat mendapatkan memenuhi kebutuhannya, maka terus menerus dicari cara baru untuk bisa lebih mempermudah pelayan-pelayan masyarakat, lebih mempermurah barang-barang produksinya. Nah itu ya, bukannya lebih mempermahal gitu ya. Tidak, tapi bagaimana caranya itu? Nah, dengan cara memperbaiki cara kerja. Ada menurut David Island ada tingkatan prestasi. Jika seseorang menggunakan waktu luangnya untuk kenikmatan hidup, jalan-jalan, shopping, pergi klub malam gitu atau diskotik atau maka orang tersebut memiliki motivasi prestasi yang rendah. Jadi ada juga ya sebagian manusia itu yang memiliki motif prestasi rendah. Kalau keinginannya itu belum sudah pengennya itu enjoy gitu ya. Jalan-jalan pergi ke luar negeri gitu ya. Tiap hari pengennya nongkrong di kedai kopi gitu ya. Atau apa ya tanpa menghasilkan suatu kinerja tertentu gitu ya. Kalau nongkrong di kedai kopi gitu ya ada kinerja tertentu ya bisa gitu ya. Bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman yang nongkrong di kedai kopi, ya itu maksudnya baik supaya bisa meningkatkan prestasinya, supaya bisa meningkatkan jaringan yang baik. Tapi kalau hanya sekedar nongkrong apalagi minuman keras gitu ya, nah itu ya itu orang-orang yang memiliki motif prestasi rendah. Nah bagaimana kalau ada sekelompok orang gitu ya, kalau memang sudah bekerja keras lalu menikmati hidup gitu sambil santai rekreatif gitu ya, ya tidak masalah gitu. Kalau rekreatif kan, kalau rekreatif juga bisa menambah fresh gitu ya, menambah fresh sehingga bisa meningkatkan kinerjanya pada waktu kerjanya. Tapi yang di sini itu jangan sampai terus menerus ya enak keinginannya itu ya bersenang-senang terus. Senang boleh gitu, tapi dalam jangka waktu, tapi nanti bekerja keras kembali gitu ya, sehingga otak fresh lagi gitu. Nah itu kalau tingkat prestasi yang paling rendah. Jika seorang menghabiskan waktunya untuk lebih banyak mengenang teman-temannya
keluarganya, kegiatan sosial, pesta dan sebagainya, maka orang tersebut memiliki kebutuhan berprestasi yang rendah juga. Jadi sangat rendah juga itu ya. Nah, ini yang tinggi itu jika seorang berpikir tentang bagaimana meningkatkan situasi sekarang cara lebih baik dan hendak melaksanakan tugas-tugas yang hadapinya dengan cara lebih baik, maka orang itu bisa disebut memiliki kebutuhan prestasi yang amat kuat. Jadi setiap saat itu selalu berpikir bagaimana meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan kinerja perusahaannya, meningkatkan kinerja dinasnya, meningkatkan kinerja kementeriannya, meningkatkan kinerja lembaganya. Nah, itu adalah orang-orang yang memiliki motivasi. Kalau terus-menerus berpikir semacam itu di waktu senggangnya gitu ya, nah itu berarti orang tersebut memiliki motif berprestasi yang tinggi. Nah, yang dibutuhkan orang-orang seperti itu. Jangan kalau sudah waktu istirahat sudah bebas gitu. Ya. Tapi waktu istirahat pun digunakan tetap berpikir untuk bagaimana caranya meningkatkan kinerja dari organisasinya. Bahkan lebih konyol lagi, walaupun dalam jam kerja gitu ya, banyak juga orang yang tidak memikirkan bagaimana meningkatkan kinerja organisasinya. Itu lebih parah lagi itu. Itu bisa dikatakan motif berprestasinya yang paling sangat-sangat. Jadi kita akan membutuhkan orang-orang yang berprestasi itu bagaimana memikirkan meningkatkan kinerja organisasinya. David Magellan itu untuk mengukur motif prestasi, David Magellan ini melakukan beberapa metode. Pertama ini David Magellan ini menerapkan metode proyeksi untuk mengukur motif prestasi seseorang. Metode proyeksi dilakukan dengan memberikan suatu gambar kepada 10 orang. Lalu David Magellan meminta kepada masing-masing orang untuk menulis cerita dari gambar yang mereka lihat. Untuk mengukur motif prestasi suatu bangsa, pertama David Magellan mengumpulkan literatur populer seperti nyanyian rakyat, buku, komik, puisi, drama, dan cerita anak-anak yang digunakan sebagai bacaan masyarakat. Dan kemudian ia mencoba memberikan kode dan mengukur derajat kebutuhan prestasi dari masing-masing jenis literatur yang telah dikumpulkan tersebut. Kedua, ukuran pembangunan ekonomi. Ketiga, skala kebutuhan prestasi pada tingkat keluarga. Nah, kalau untuk mengukur motif prestasi seseorang, maka David Magellan itu dengan motif proyeksi. Jadi silakan kalau saya berikan itu kertas kosong kepada saudara-saudara gitu ya, lalu suruh gambarkan apa yang mau, misalkan saya tanyakan apa yang mau kamu lakukan jika seandainya ada libur panjang selama 10 hari. Silakan gambarkan. Nah, kalau tadi misalkan dia digambarkan itu mengatakan bahwa dia akan pergi berlibur, ya, dalam liburannya itu akan pergi ke pantai, ke hotel, ke klub malam gitu ya, atau dia akan pergi jalan-jalan shopping gitu. Nah, itu atau akan menemui keluarganya gitu, itu yang akan menggambarkan motif prestasi yang rendah kalau bisa diukur kalau yang digambarkan seperti itu. Tapi kalau ternyata di dalam gambar itu adalah bagaimana program atau proyek baru di dinasnya, di kementeriannya atau di perusahaannya gitu ya, untuk bisa mengembangkan produk baru, pelayanan baru, metode pelayanan baru gitu ya, itu maka orang tersebut memiliki motif berprestasi yang tinggi. Nah, itu ya, memiliki motif berprestasi yang tinggi. Itu untuk mengukur motif berprestasi seseorang. Nah, bagaimana kalau mengukur motif berprestasi suatu bangsa? Nah, ini David Magellan itu bisa dilihat
pertama ada 3 metode di ukurannya itu. Nah, dia kumpulkan cerita-cerita bagaimana suatu bangsa itu, misalnya bagaimana orang Sunda gitu ya, di dalam melakukan dalam literaturnya bagaimana, apakah memiliki motif atau tidak. Ini sebenarnya ada buku yang mengkaji tentang itu ya, dari segi dongeng, dari literatur itu Sunda itu oleh Bu Wane dan kawan itu mengkaji itu apakah orang Sunda itu memiliki motif atau tidak. Nah, itu bisa tergambar dari cerita itu ya. Nah, silakan baca sendiri hasil kesimpulan dari Bu Wane dan kawan-kawan itu pada apa hasil videonya itu. Nah, bagaimana orang Jawa, bagaimana orang Batak gitu ya, bagaimana orang Madura, gitu, bagaimana orang Padang, bagaimana orang Dayak, bagaimana orang Papua, ya, bagaimana orang Bugis, apakah ada motif beradaptasi atau tidak, nah, itu bisa dilihat dari situ. Dan yang kedua itu ukuran hubungan ekonomi. Nah, ini bisa dilihat secara nyata nih bagaimana perkembangan ini ya dari GNP gitu ya, dari pertumbuhan ekonomi, dari gross national product gitu ya, dari laju pertumbuhan ekonomi gitu ya, LPE ya. Dan kedua dari skala kebutuhan berprestasi pada tingkat keluarga. Nah, ini jadi kalau kalau orang yang memiliki motif berprestasi itu digambarkan ini ya, pasti ingin tidak ada suatu rintangan hambatannya itu yang tidak bisa mungkin. Jadi untuk mencapai tujuan itu menurut orang besar itu tidak ada halangan apapun, segala sesuatunya bisa dicari, bisa dicapai gitu ya. Nah, ini walaupun setinggi gunung apapun kita bisa daki asal dengan kerjasama. Demikian juga ada hambatan jurang, kita bisa melompati gitu ya. Nah, itu orang yang memiliki motif berprestasi yang tinggi. Ini tadi saya gambarkan bahwa David Maxwell itu tidak hanya motif prestasi, ada need for power, ada need of pleasure dan need of achievement-nya. Nah, ini kotak-kotak bagaimana sebenarnya pada dasarnya yang sudah saya jelaskan itu tadi. Nah, di samping teorinya David Maxwell sebenarnya ada satu teori lagi tentang motif ini ya, yaitu yang dikemukakan teori kebutuhan Abraham Maslow. Ya, menurut Abraham Maslow itu bahwa kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan dan aktualisasi. Berkaitan dengan motif prestasi gitu ya, kalau orang yang bangsa-bangsa gitu ya, bangsa-bangsa yang memiliki kinerja tinggi di dalam kegiatan pembangunannya gitu ya, adalah bangsa-bangsa yang memiliki motif prestasi yang paling tinggi di puncak itu. Orang-orang yang mau mengaktualisasikan diri, bukan orang-orang yang memiliki kebutuhan psikologis. Ya, ini kadang-kadang seperti itu ya, Mas. Misalnya ada suatu bangsa yang kebutuhannya itu ya, kebutuhannya itu hanya bagaimana supaya besok bisa makan. Nah, itu berarti ya motif prestasinya rendah gitu. Karena pada gitu-gituannya, aduh bagaimana besok bisa makan, besok makan. Jadi tidak ada yang akan disumbangkan kepada yang lain. Nah, di Indonesia kebanyakan mungkin masih bagaimana orang-orang di kita itu masih banyak orang yang hanya mau bagaimana besok makan. Bahkan untuk makan aja susah itu. Ya, bahkan susah. Sehingga bagaimana bisa meningkatkan kinerja suatu bangsa, kinerja dirinya sendiri aja nggak bisa. Ya, jadi banyak orang-orang yang apa namanya itu pergi pagi pulang pagi gitu ya, di sejumlah pasar di Indonesia, terutama saya lihat itu di kota Bandung gitu ya, itu
para pedagangnya pun hanya pada Bandung, dari Cianjur, dari Cirebon, dari Semarang. Itu saya lihat itu kalau mereka itu jam 8 atau jam 7 atau jam 8 malam itu baru pergi. Ya, pergi nanti sampai jualan itu kan mulai dari malam tuh ya. Kita jam 8 pagi baru berhenti jualan itu. Setelah jam pagi berjualan dia belanja untuk kemudian besoknya gitu ya, atau jualan malam lagi. Nah, mungkin baru sekitar jam 12 baru bisa pulang itu. Baru dia pulang ke, misalnya ada yang ke Sumedang gitu, pulang ke Sumedang, berarti kan itu sudah sampai jam 2 siang, dan jam 2 itu tidurnya kapan itu ya. Jadi untuk dirinya sendiri aja tidak terpenuhi kadang-kadang itu. Ya, tidak terpenuhi kalau hanya memenuhi kebutuhan fisiologis. Nah, itulah kebanyakan orang Indonesia. Ya. Nah, meningkat rasa aman, kasih sayang, penghargaan. Nah, penghargaan itu sudah lumayan ya. Pengen dihargai berarti kan dia, kalau pengen dihargai berarti dia harus punya karya gitu. Punya karya, baru dihargai orang gitu ya. Nah, kalau yang sangat penting itu untuk bisa berkontribusi pada suatu bangsa itu kalau bisa mengaktualisasikan diri. Jadi orang yang mengaktualisasikan diri itu manakala mereka itu kebutuhan untuk diakui lah gitu ya. Kebutuhan untuk menghasilkan karya gitu. Jadi kalau di tempat kerjanya dia akan menghasilkan hal-hal baru gitu. Kalau dia seorang entrepreneur berarti menciptakan produk dan pelayanan baru. Nah, kalau di seorang pemerintahan bagaimana bikin program yang bagus gitu. Yang baru gitu, yang bagus, yang bisa mempercepat pelayanan gitu ya. Nah, itu semuanya mau aktualisasi diri gitu. Nah, itu maka ada kaitan antara korelasi antara kebutuhan multiprofitasi, kebutuhan teori kebutuhan Maslow dengan kebutuhan prestasi menurut dan Maslow tadi. Nah, ini tingkat-tingkatannya. Nah, teori yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang manusia modern. Ya, kalau tadi modernisasi itu dapat dilakukan manakala itu kalau orang-orangnya memiliki motivasi tinggi dan orang-orang yang siapa yang menjadi pionir di dalam modernisasi menurut David Maslen itu adalah para entrepreneur gitu ya. Nah, sekarang menurut Inkles ini manusia modern gitu ya, pada dasarnya begini, secara gamblang teorinya belum saya bahas detail ya, bahwa kalau mau maju seperti orang Eropa, maka bangsa-bangsa non Eropa gitu dan Amerika gitu ya, itu harus menjadi manusia Eropa. Asalnya jadi manusia yang tradisional menjadi manusia yang modern. Itu kalau mau melakukan modernisasi. Jadi buang sifat-sifat tradisional diganti dengan sifat-sifat modern. Nah, itu menurut Inkles itu ya. Nah, mari kita bahas bagaimana pandangan dia. Apa akibat yang ditimbulkan oleh modernisasi terhadap sikap, nilai, dan pandangan seseorang? Apakah negara dunia ketiga akan memiliki sikap hidup yang lebih modern dibanding masa sebelumnya? Jika negara dunia ketiga tersebut berinteraksi dengan negara barat yang telah memiliki sikap dan pandangan hidup modern terlebih dahulu. Ya, jadi orang kita kan selalu berinteraksi nih. Nah, kalau kita mau modernisasi, sikap apa yang harus kita lakukan? Nah, sikap seperti apa yang harus kita benahi? Kalau ingin seperti orang-orang barat, karena yang modern itu modern. Nah, untuk itu supaya perubahan itu jelas, maka bagaimana sih karakteristik manusia modern itu menurut versi orang barat ya? Yang pertama itu terbuka terhadap pengalaman baru. Ya, jadi manusianya itu terbuka dalam pengalaman, jangan menolak, apalagi menghalangi gitu. Ini berarti bahwa manusia modern selalu berkeinginan untuk mencari sesuatu yang baru. Jadi orang modern itu orang yang
ingin mencari hal-hal baru. Manusia modern akan memiliki sikap untuk semakin independen terhadap berbagai bentuk otoritas tradisional seperti orang tua, kepala suku, etnis, dan raja. Nah, ini juga artinya begini, sikap independen itu tidak selalu menuruti apa yang dikatakan otoritas tradisional itu. Nah, ini juga yang pertama pun sebenarnya kita setuju harus terbuka pengalaman baru, tapi tidak berarti yang sebenarnya yang tradisional itu jelek ya. Banyak yang tradisional juga yang bagus, oleh karena itu harus dipertahankan, harus direplikasi harusnya itu. Kalau memang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat harus ini. Jangan semuanya ditabrak ya. Jangan semuanya diganti, tidak bisa itu kalau diganti. Dan demikian juga otoritas tradisional gitu ya, seperti kiai gitu ya. Boleh melakukan kritik ke kiai, boleh nggak? Atau harus tunduk sama sekali? Nah, ini silakan yang berbeda pandangan nggak masalah. Tapi kalau menurut saya, tetap saja kita harus kritis terhadap apa yang katakan kiai, ustadz gitu ya. Karena pada dasarnya kalau kita lihat berapa mazhab gitu kan, mazhab misalnya ada Syafi'i, Hanafi, Hambali gitu ya, Maliki, itu kan pada dasarnya guru dan murid. Perbedaannya ada gitu ya. Nah, tapi metode cara berpikir, nah, itu harus memiliki pemikiran yang jelas, ya. Harus metode yang jelas untuk mengatakan berlawan dengan kiainya, gitu kan gitu. Ya, tapi kalau harus berbeda, jangan tunduk kepada kiai. Saya kira itu salah satu sikap juga dianjurkan, saya kira. Nah, independensiasi sebenarnya itu. Itu ciri yang kedua, ya, sudah. Lalu manusia modern percaya terhadap ilmu pengetahuan, termasuk percaya akan kemampuannya untuk menundukkan alam semesta. Nah, ini juga sebenarnya manusia modern itu yang sangat berbahaya juga nih nomor 3 ini ya. Jadi manusia modern percaya terhadap ilmu wajib hukumnya itu ya. Tapi kalau orang-orang Islam tentu saja tidak hanya percaya ilmu pengetahuan, tapi juga harus keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah SWT. Ya. Kenapa? Ya, ilmu pengetahuan kadang-kadang salah, kadang-kadang benar kan gitu loh. Sedangkan kalau kita agama, ya udah pasti benar. Makanya kita dulu ditundukkan dulu kita dulu ya, kalau bertentangan dengan agama berarti ilmu pengetahuan itu harus kalah gitu ya. Harusnya seperti itu ya. Berarti ya harus cari lagi ilmu yang benarnya sesuai dengan tuntunan. Misalnya kalau dalam Islam itu Al-Quran dan hadis gitu. Nah, termasuk juga ini juga sangat berbahaya, termasuk percaya akan kemampuan untuk menundukkan alam semesta itu. Karis manusia modern itu jadi bagaimana menundukkan, tapi kan akibatnya bahaya itu. Ketika berusaha menundukkan alam semesta ini gitu ya, ya apa yang terjadi ya alam malah memberontak melawan kita, akhirnya terjadi bencana di mana-mana itu ya, banjir, kekeringan gitu ya, karena kita mau menundukkan alam. Nah, sebaiknya secara tradisional, ya ini makanya nih tidak bisa dikotomi tradisional. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Nusantara ini, di Indonesia ini kan ada sebenarnya nilai-nilai tradisional itu, misalkan keserasian, keharmonisan gitu ya. Apa berkaitan dengan alam? Jadi kita itu posisinya jangan menundukkan, tapi serasi, harmoni dengan alam. Jadi menjadikan sahabat mereka itu jangan menjadi mau ditundukkan gitu ya. Itu kesalahan pemikiran barat terhadap alam gitu ya, sehingga sering membawa bencana hal semacam itu. Oleh karena itu duduk persoalannya. Nilai tradisional kita juga bisa. Jadi sekali lagi di sini bahwa karakter manusia modern itu belum tentu benar semua juga ya. Ada yang bisa, ada yang cocok, tapi ada juga yang tidak bisa. Seperti tadi tuh, pendudukan alam semesta itu jelas nggak cocok itu. Jangan ditiru itu. Orang-orang barat semacam itu ya. Tapi harus harmoni. Nah, nenek moyang itu kan menilai harmoni, serasi, seimbang dengan alam. Nah, itu yang harus digunakan di dalam setiap kegiatan kita gitu ya. Selanjutnya, koneksi yang selanjutnya dalam manusia modern memiliki orientasi mobilitas
rencana jangka panjang. Nah, ini mungkin harus juga dilakukan. Jadi harus ada rencana jangka panjang 20 tahun, 5 tahun, jangka menengah, jangka pendek baru. Jangan sampai rencananya per hari gitu ya, bingung juga kalau misalnya. Jadi kita harus memiliki orientasi 20 tahun ke datang itu Indonesia seperti apa gitu ya. Nah, untuk mencapai itu langkah-langkah seperti apa? Kira-kira hambatannya apa gitu ya? Tantangannya apa? Bisa nggak diatasi sebelumnya? Bagaimana kalau tantangan semacam ini? Skenario seperti apa? Umbrella planningnya seperti apa gitu ya? Rencana cadangannya seperti apa? Kan gitu. Ya, mereka selalu merencanakan segala sesuatu itu di depan dan mengetahui apa yang mereka capai dalam waktu 5 tahun ke depan. Atau bahkan 20 tahun, 25 tahun. Nah, itu yang sangat penting saya kira. Wajib ya, jangan gitu ya. Walaupun ini juga harus terus menyesuaikan tadi dengan alam. Kalau rencananya ingin mengendalikan alam semesta, wah gawat ya. Main babas aja, tapi kan alam itu kan tadi saya kira memberikan reaksi. Apa yang kita melakukan aksi, maka alam memberikan reaksi. Nah, itu harus selalu seimbangkan gitu ya. Makanya kita tidak lagi berharap gitu ya ada perencanaan yang saklek 10-20 tahun, tapi juga di dalam perkembangannya itu selalu mengikuti perkembangan lingkungan. Oleh karena itu selalu dirubah gitu kan bisa terjadi. Nah, perubahan-perubahan anggaran, perubahan-perubahan perencanaan itu dimungkinkan karena kita harus selalu mengharmonisasikan dengan alam. Makanya kita muncul ya istilahnya kalau dulu rencana pembangunan 5 tahun, rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun, sekarang itu ada rencana strategis. Strategis itu kan bisa berubah. Nah, artinya kita sudah dalam perencanaan itu kita sudah berupaya berharmonis, bukan lagi ingin mengendalikan masa depan kan gitu. Kalau alamnya reaksinya lain, ya kita harus melakukan perubahan, penyusunan, adaptasi semacam itu. Saya kira itu ya yang ketiga. Lalu ciri yang kelima, manusia modern itu aktif terlibat dalam persoalan politik. Mereka bergabung dengan berbagai organisasi keluargaan dan berorganisasi aktif dalam urusan masyarakat lokal. Nah, salah satunya itu ya bergabung dalam organisasi-organisasi ya, sosial kemasyarakatan, LSM. Nah, itu kekeluargaan. Ada kumpul-kumpulan supaya mereka memiliki power gitu ya, menjadi suatu pressure group atau kelompok kepentingan gitu kan gitu. Kalau hanya sendiri kadang-kadang tidak didengar, tapi kalau sudah berkolaborasi, bermitra gitu, berorganisasi maka akan didengar gitu. Itu yang sangat penting itu ya. Jadi jangan main individu, tapi kalau orang yang modern itu ada berorganisasi gitu ya. Nah, ini saya kira harus kita terima gitu ya, harus kita terima itu. Itu lalu apa yang membuat manusia modern merumuskan faktor-faktor pokok yang mengakibatkan manusia negara dunia kedua mampu menyerap nilai-nilai pranata modern? Kira-kira media apa supaya tadi nilai-nilai modern itu bisa terserap menjadi bagian dari masyarakat di dunia ketiga, di negara-negara berkembang ya, di luar negara-negara Eropa Barat dan Amerika gitu. Apa harusnya medianya? Pertama, ini pendidikan merupakan faktor yang terpenting yang mencirikan manusia modern. 1 tahun pendidikan mampu menaikkan 2-3 poin skala modernisasi dari 0 sampai 100. Lebih jauh bahwa kurikulum teknis seperti matematika, kimia, biologi bukan merupakan faktor yang bertanggung jawab terhadap penyerapan nilai dan pembentukan manusia modern. Jadi ciri manusia modern itu tidak terbentuk oleh matematika, oleh kimia, biologi, fisika, tidak. Tapi justru penyerapan nilai modern itu kurikulum informal. Pemakaian buku-buku barat dan melihat film-film barat membantu penyerapan nilai modern. Ada apa ini? Kita sebagai seorang ilmuwan, ya, sebagai seorang mahasiswa gitu ya, patut mencurigai ini. Ya, apakah ini bukan promosi mereka gitu ya, teori ini ya. Jadi kita kan harus nonton film barat, atau laku mereka bilang. Memakai buku barat, laku mereka. Kita jadi promotor
promotor untuk produk-produk mereka gitu kan gitu. Nah, kita harus pikirkan gimana caranya nih ya. Ini patut dipertanyakan ini. Ya, kita harus curiga gitu ya. Ada apa di balik kata-kata ini? Ya, dari Inkeles ini kan gitu. Ya, jenis pekerjaan yang diukur dari satuan pekerjaan pabrik memiliki pengaruh independen terhadap pembentukan nilai-nilai modern. Jadi orang-orang yang bekerja di pabrik itu pada dasarnya lebih mudah menyerap nilai modern daripada orang petani lah gitu. Apakah ada akibat ketegangan psikologis dari negara dunia ketiga setelah mengalami modernisasi? Ketika muncul modernisasi gitu, nilai-nilai tadi berubah dari yang tradisional ke yang modern, apakah ada ketegangan? Literatur dunia ketiga lebih menonjolkan akibat negatif dari modernisasi seperti disorganisasi sosial dan demoralisasi kepribadian, penyimpangan kepribadian dan alienasi. Demoralisasi itu merosotnya kepribadian dan keterasingan. Bisa saja itu yang terjadi semacam itu, ya keterasingan gitu ya. Siapa saya gitu ya. Ya, ini banyak orang-orang di dunia kita yang ketika kita sudah mengalami modernisasi gitu ya, menggunakan alat gitu ya, misalnya banyak kita itu terprovokator untuk membeli barang-barang listrik gitu ya, misalnya kulkas atau lemari es, mesin cuci gitu ya, televisi, tapi di rumahnya tidak ada listrik gitu. Akhirnya lemari es dijadikan lemari pakaian kan gitu, itu kan aliansi kelasingannya. Yang kedua ini psikosomatik symptom. Manusia tidak akan menunjukkan gejala yang lebih dibanding manusia yang tidak modern dari ketegangan atau penyakit psikologi lainnya yang mungkin dialami. Bisa saja skizofrenia ya nantinya. Nah, ini pada dasarnya ini teori manusia modern ini menurut Alan Inges dan David Smith ya, pembangunan bukan sekedar modal dan teknologi, dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan sarana material terhadap tersebut supaya jadi produktif. Itu ya sama saya kira dengan David Meselen. Pada intinya sih ajarannya aja yang sangat penting ya, bahwa di dalam melakukan pembangunan itu bukan hanya butuh uang, butuh sumber daya, butuh teknologi, tapi juga semangat spiritual orang-orangnya itulah. Ya orang-orang itulah yang bisa melakukan perubahan-perubahan dasar itu. Kalau orang-orangnya diem saja, walaupun ada teknologi, sekarang ada internet supaya pelayan lebih baik, tapi kalau mentalitasnya supaya tidak baik, saya juga baru mengalami ini, ada saya pergi minta pelayanan terhadap sesuatu di rumah sakit tertentu, ternyata bingung juga itu, saya masih ada semacam itu ya, pekerjaan selesai tapi belum diserahkan karena ada janji pokoknya kesini kamu jam 11 gitu ya, tapi sebenarnya jam 10 udah jadi, saya tunggu jam 11 pun dia diserahkan juga itu, aneh kan itu. Masih tadi tuh ada ketimpangan kepribadian itu terjadi dia, harusnya kan lebih cepat gitu ya, jangan nunggu sampai jam 11 kalau memang yang setengah 10 jadi gitu. Yang kedua, ini pendidikan merupakan faktor yang paling efektif untuk mengubah manusia. Nah, ini tadi kalau saya tadi sebenarnya banyak ini ciri-cirinya itu. Jadi manusia modern itu ada 9 ya. Nah, kalau saya tadi 4 yang sangat penting ya. Kalau di sini ada 9, memiliki siklus hidup, menerima hal baru tadi sudah, dan juga untuk perubahan, memiliki keberanian menyatakan pendapat, tadi independen tadi, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi kepada masa depan. Jangan sampai kita hanya untuk melamun saja. Kalau bapak saya, keluarga saya yang dulu itu jadi apa? Saya anaknya jenderal, saya anaknya menteri, saya anaknya kepala dinas. Nah, kalau segitu itu sebenarnya masa lalu itu. Kalau orang-orang sepanjang itu tidak akan bisa menjadi manusia modern itu. Memiliki perencanaan pengorganisasian tadi sudah, percaya diri, ya, perhitungan. Jadi apa artinya perencanaan kan dihitung ya, menghargai hakikat hidup manusia,
percaya pada ilmu pengetahuan teknologi dan menunjukkan tinggi suatu sikap di mana imbalan yang diterima harus sesuai dengan prestasi dalam masyarakat. Jadi apa namanya insentif itu harus benar-benar dilakukan, gitu ya. Nah ini sekira lengkapnya dari ciri-ciri tapi yang penting 5 ya menurut saya. Nah yang terakhir, kajian yang terakhir ini ada kajian dari orang Indonesia, yaitu Sarbini Spamiata. Kalau ingat Sarbini apa? Biasa ingat, cuma yang kita ingat itu kalau Sarbini itu yang kita tahu itu ya, bukan teori lepas landas Indonesia, bukan, tapi biasa ingat Balai Sarbini gitu ya, karena sering digunakan waktu oleh salah satu stasiun televisi itu kalau mengadakan acara itu di Balai Sarbini gitu. Tapi sebenarnya ini besar itu apa cirinya nih? Nah, Sarbini Spamiata ini secara eksplisit menguji pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan melalui pendekatan teori pertumbuhan Rostow, pertumbuhan ekonomi Rostow ya. Menguji kesiapan objektif Indonesia untuk menyongsong masalah lepas landas. Pembangunan ekonominya jika seandainya memandang teori pertumbuhan Rostow tersebut hendak digunakan acuan penilaian. Menurut Sarbini ada 3 syarat mutlak yang menurut Rostow itu harus dipenuhi jika masyarakat hendak mencapai tahap lepas landas pembangunan ekonomi. Pertama, untuk mencapai lepas landas ekonomi negara memerlukan tingkat investasi produktif paling tidak sebesar 10% dari pendapatan nasional. Jadi ada investasi produktif ya, yang bisa menjadi pabrik baru ya. Ya, itu harus ada investasi produknya itu ya. Jadi menghasilkan ada pabrik barulah gitulah. Ada perkebunan baru gitu ya. Ada pertanian baru gitu ya. Itu 10% itu. Kalau mau lepas landas. Nah, apa ada nggak kita? Susah itu. Kita ngomong satu ini. Yang kedua ada pertumbuhan yang tinggi di atas 1 atau lebih cabang industri yang sentral. 15%. Ya, harus tinggi itu. Dan yang ketiga, tumbuh dan kebanyakan kerangka sosial politik yang mampu menyerap dinamika perubahan masyarakat. Nah, ini kadang-kadang ini waktu zaman Orde Baru 1, 2 ini yang diperhatikan, tapi nomor 3 tidak diperhatikan. Ya, tidak diperhatikan. Akhirnya saat kita sudah mau lepas landas, malah tinggal ambles gitu ya. Nah, apa kritik Spamiatanya? Pembahasan persoalan lepas landas Indonesia lebih memperhatikan pada syarat pertama dibanding kedua syarat yang terakhir. Patudoknya dengan mendasarkan daripada sejarah perkembangan ekonomi Indonesia, justru 2 syarat terakhir merupakan syarat yang jauh lebih penting daripada syarat pertama. Hal ini terjadi karena pada saat terjadi lepas landas ekonomi, masyarakat akan memikul beban dan tekanan yang berat. Bahkan lebih dari itu, masyarakat mengalami pinjaman-pinjaman, sementara saat yang sama, bangunan struktur penyangganya masih dalam bentuk proses dibangun. Nah, yang keempat, mohon maaf, ini kajian dari Robert Belah, Agama Tokugawa ini. Nah, ini pada dasarnya kajian yang keempat ini sebenarnya meniru-niru gaya analisisnya David McClellan gitu ya, tentang motif prestasi ini. Makanya kita bisa mencontoh kita melakukan kajian teori tertentu di suatu negara. Nah, ini juga di agama di Tokugawa di ini. Kalau David McClellan kan itu agama Kristen Protestan gitu. Nah, kalau ini bagaimana dengan agama Tokugawa? Itu sebenarnya bisa kajian gitu ya. Jepang merupakan salah satu negara bukan barat yang mampu membangun industrialisasi pada ambang pintu memasuki abad ke-20. Jepang juga memiliki satu pola industrialisasi yang khas. Awal gerak gelombang industrialisasi di Jepang pada akhir abad ke-19 tidak dimulai dari langkah kaum industriawan, pengrajin atau pedagang, tetapi oleh kelas samurai. Nah, itu bedanya itu ya. Kalau yang oleh David McClellan kan entrepreneur itu ya. Tapi yang justru yang di sana itu adalah kelas samurai. Dengan memiliki banyak restoran unggul, kelas samurai inilah yang sesungguhnya membangun kembali masa kejayaan kekaisaran Jepang dan meletakkan dasar-dasar modernisasi Jepang. Masyarakat industri modern sebagai masyarakat yang sepenuhnya mendasarkan diri pada nilai-nilai ekonomi yang seperti misalnya
rasionalisasi, universalitas, nilai-nilai prestasi. Tanpa nilai-nilai budaya ekonomi ini, suatu masyarakat tidak akan mungkin mampu melakukan liberalisasi dari batasan-batasan nilai-nilai tradisional ke nilai-nilai dinamis rasional. Jadi syaratnya menurut Robert M. Belah itu adalah harus ada rasionalisasi, ada universitas, ya, dan ada nilai prestasi. Tanpa itu sebenarnya kita tidak bisa melakukan apa. Oleh karena itu, kalau kita Indonesia Pemuda, nilai apa yang perlu dibangun gitu ya, itu sebenarnya yang penting itu. Agama sebagai sikap dan tingkah laku yang selalu mengarah pada nilai-nilai luhur. Agama sebagai sesuatu yang memiliki fungsi sosial untuk merumuskan seperangkat nilai luhur yang darinya masyarakat membangun tatanan moralnya. Ketika agama-agama dunia lahir dari rahim agama-agama primitif dan atau agama-agama magis, maka agama-agama besar dunia tersebut menyediakan sarana yang diperlukan untuk lahirnya cikal bakal perubahan nilai pokok masyarakat dari tradisional ke rasional. Bagi Weber, agama Protestan di Eropa membantu melahirkan dan melembagakan nilai universalitas dan budaya prestasi. Belah mencoba mencari dan menentukan ciri-ciri tersebut pada agama di Jepang yang mungkin telah membantu terjadinya perubahan yang kritis dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran pokoknya. Hasil observasi Belah, sekalipun memang terdapat banyak agama di Jepang, termasuk di dalamnya Konghucu, Buddhisme, dan Shinto, ini tidak kemudian menjadi halangan untuk menganalisis atau mengkategorikan agama-agama di Jepang sebagai suatu entitas. Di antara mereka terdapat sinkretisme. Di antara mereka kadang-kadang juga terjadi penggabungan-penggabungannya, gitu ya. Agama di Jepang mampu membentuk nilai dasar masyarakat Jepang. Agama di Jepang bermula sebagai etika dari para pejuang samurai dan kemudian baru menjadi dikenal dan dianut masyarakat luas sebagai melalui pengaruh agama Konfusianisme atau Konghucu dan Buddhisme dan kemudian menjadi panutan etika penduduk Jepang secara keseluruhan, termasuk di dalamnya petani terbelakang yang tinggal di desa terpencil. Bagaimana keterkaitan agama dengan pemulihan ekonomi Jepang? Ini ada tiga, ya, ada melalui tiga media, gitu ya. Ada pengaruh agama secara langsung mempengaruhi etika ekonomi, ada pengaruh agama terhadap ekonomi terjadi melalui perantara politik, dan ada pengaruh agama terjadi melalui perantara keluarga. Bagaimana pengaruh agama secara langsung di Jepang ini? Shinsu, setiap manusia akan memperoleh keselamatan tidak peduli betapa jahatnya dia. Nostalgia ini mengatakan bahwa keselamatan dan etika terkait mutlak dan tidak dapat dibedakan apalagi dipisahkan. Ajaran dan persyaratan etika Tokugawa pertama, ajaran untuk bekerja secara tekun, sungguh-sungguh di bidang pekerjaan yang dipilihnya. Ini agama Tokugawa itu, etika Tokugawa itu adalah, jadi kalau orang yang sudah satu pekerjaan itu, sudah kamu tekuni situ sehingga orang-orang Jepang setia di setiap pekerjaannya, setia kepada organisasinya, setia kepada perusahaannya. Walaupun bandai pengatam tetap aja setia. Kecuali ya dipecat, gitu kan, gitu. Ajaran untuk memiliki sikap pertapa dan hemat dalam kondisi barang. Nah, pertama kali dia tetap hemat, itu hemat, tidak boros dia. Tidak suatu, mohon maaf, di suku bangsa Indonesia itu begitu dapat, kalau kita bangsa kita itu ya boros, baru punya rezeki sedikit pengen kawin lagi. Ya bagaimana mau bisa jadi bangsa yang maju kalau begitu ya? Gaji pertama makan-makan langsung kan gitu, etika kita kan gitu ya, perilaku kita kan gitu. Kan kamu sudah dapat gaji pertama, ayo kita makan-makan. Bahkan kadang-kadang gaji pertamanya itu bisa nombokkan tuh. Gaji pertamanya 3 juta, ketika makan-makan habis 10 juta. Tuh ngutang 3 bulan yang akan datang itu. Gimana bisa gitu, udah hemat gitu ya. Sekalipun pencarian keuntungan secara tidak halal dilarang, namun usaha keras mengejar dan mengumpulkan keuntungan yang diperoleh dari usaha-usaha yang normal diberikan disediakan legalitasnya dalam ajaran agama melalui doktrin spirit Bodhisattva. Nah, itu juga boleh gitu ya. Itu pengaruh langsungnya.
Lalu ada ini yang sangat khas pengaruh agama secara langsung terhadap pembangunan ekonomi adalah yang namanya harmoni ciri berita. Usaha perdagangan dan kerajinan itu diperbolehkan karena kegiatan itu dianggap juga memberikan keuntungan pada konsumsi. Karena mereka juga memberikan keuntungan kepada masyarakat, pedagang dan pengrajin memiliki hak untuk mencari keuntungan bagi diri mereka. Jadi keuntungan itu pada dasarnya orang itu mencari keuntungan pada dasarnya diberikan legitimasi oleh agama pegawai. Boleh gitu ya. Jadi boleh mencari keuntungan. Yang kedua ini pengaruh agama melalui peranan politik. Konfusianisme Cina menekankan pentingnya faktor efisien, harmoni dan sekaligus integrasi dari berbagai bagian berbeda dari masyarakat dalam usaha produksi. Konfusianisme Jepang lebih menekankan akan pentingnya subordinasi tanpa pamrih dan total dari seluruh bagian masyarakat untuk kepentingan satu kelas secara keseluruhan. Ini sangat penting. Mengapa orang Jepang tunduk kepada kaisar sebagai representasi Tuhan, sebagai representasi negara? Tanpa representasi, dia taat pamrih. Kalau salah bunuh diri, kalau gagal bunuh diri, gitu. Ya, gitu ya. Kalau sekarang jangan bunuh diri lah, mengundurkan diri gitu kan. Kalau orang Indonesia gagal, cengar-cengir kan gitu ya, merasa menutupi kegagalannya, pengen tetap berkuasa kan gitu. Kalau sana tidak ya, begitu merasa gagal ya bunuh diri, ya minimal mengundurkan diri kan gitu. Prinsip subordinasi menurut ini terlihat jelas dalam etika kelas samurai Jepang. Mereka memiliki kewajiban, tugas, dan tanggung jawab tanpa batas kepada raja. Samurai wajib melaksanakan tugasnya dengan sepenuh pengabdian dengan tanpa memperhitungkan kepentingan diri sendiri. Bagaimana sih etika kerja samurai? Etika kerja samurai menyebar dan dianut oleh seluruh masyarakat pada masa Tokugawa. Akibatnya, seluruh lapisan masyarakat tanpa mengindahkan pelapisannya diharapkan selalu loyal dan memberikan sesuatu yang serba lebih kepada raja dan untuk kepentingan negara. Kondisi ini memoros pada masyarakat Jepang yang mampu bergerak dengan satu arah yang jelas untuk memenuhi kewajiban kepada yang lebih berkuasa. Kewajiban dan tanggung jawab tanpa batas ini yang mampu membantu dan menjelaskan mengapa kelas samurai memulai usaha restorasi Meiji. Apa sih restorasi Meiji itu? Tujuan reformasi diarahkan untuk memulihkan kembali pengagungan kekaisaran, memusnahkan manusia yang biadab untuk mereka dan untuk menambah kekuatan nasional. Motivasinya lebih bersifat politis daripada ekonomis. Kepentingan samurai lebih diarahkan untuk meningkatkan kekuasaan dan peratannya pada peningkatan kekayaan. Lebih dilihatnya hanya sebagai sebuah alat untuk mencapai perubahan itu atau sekedar sebagai tambahan. Kelas samurai yang telah banyak berganti menjadi kelas usahawan yang ingin tidak saja bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan kekayaan atau menjadikan dirinya sebagai orang kaya, tetapi lebih merupakan wujud dan wajah pengabdian mereka kepada negara yang dilakukan melalui pembangunan ekonomi. Kalau dulu berperang ya gitu ya, sekarang perangnya itu medan perang itu ekonomi. Mereka berjuang terus-menerus gitu ya, supaya memenangkan peperangan, artinya menangkan persaingan. Nah, kalau menang persaingan dapat untung. Dukungan terhadap pernyataan di atas telah menunjuk pada berbagai peraturan, berbagai aturan yang dibuat oleh Iwasaki, samurai pendiri Mitsubishi, yang menggambarkan tentang adaptasi etika samurai pada wiraswasta modern. Etika ini mengoperasikan sebuah bentuk usaha dan memegang teguh janji demi kepentingan negara dan dengan tidak pernah melupakan spirit dan untuk melayani kepentingan umum. Etika ini juga mengisyaratkan secara jelas untuk menjadi pekerja keras dan tangguh untuk tetap memperhatikan kepentingan dan rasa hormat orang lain. Ajaran ini juga menekankan untuk memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pekerja. Harus bersikap keras kepada kepala ketika mau membangun usaha baru, harus bersikap sebaliknya, yaitu tekun dan hati-hati dalam pengelolaan. Yang terakhir ini pengaruh agama melalui peranata keluarga. Pemahaman tentang etika untuk mengabdi tanpa batas tidak hanya digunakan untuk mengatur negara saja, tetapi juga mengatur rumah tangga para pedagang. Rumah tangga pedagang dilihatnya sebagai suatu entitas yang sakral yang menyimbolkan pemujaan terhadap nenek moyang. Hal ini mewujud dalam tuntunan timbal balik balas budi
dari seluruh anggota yang terlibat, sejak dari pengabdian anak kepada orang tua sampai pada pengabdian setiap pekerja kepada atasannya. Standar pengabdian yang berlaku pada keluarga pedagang ditetapkan amat tinggi sebanding dengan apa yang dilakukan oleh kelas samurai untuk menaikkan, memenuhi, dan menjaga harga diri keluarga dan kewajiban sakral lainnya untuk keluarga. Sikap dan tingkah laku sombong, malas, tidak jujur dianggap sebagai suatu tingkah laku terkutuk. Seorang tidak boleh mengurangi atau menjatuhkan nama baik keluarga atau mengajukan usaha keluarga. Dengan kata lain, motivasi ekonomi dari kelas pedagang ini bukan motivasi pribadi, tetapi lebih merupakan motivasi dan kebanggaan keluarga. Ada beberapa etika kewajiban keluarga. Etika ini mendorong terbentuknya seperangkat nilai etika, kejujuran, kualitas, dan nama baik yang selalu dijunjung tinggi, yang kemudian ternyata mendukung nilai-nilai universal dalam tata dunia perdagangan dan mampu memberikan dorongan untuk lahirnya cikal bakal ekonomi nasional pada modern Jepang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum saya mengakhiri, ada pertanyaan yang sangat mendasar ya bagi kita. Apakah ada nilai spirit bangsa Indonesia untuk bisa melakukan pembangunan itu dengan berhasil? Nilai-nilai seperti apakah itu? Apakah nilai-nilai Pancasila bisa mampu memberikan dorongan semangat supaya kita itu bisa berhasil di dalam pembangunan? Apakah nilai-nilai Islam bisa mendorong itu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, orang-orang Islam bisa mendorong itu bisa kemajuan? Itu sangat pertanyaan dasar ya, yang harus dijawab oleh kita semua. Sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.